Swastiastu semeton Raja Ngungi. Hari ini kita punya kesempatan yang langka. Kita akan bertemu dengan seorang tokoh Ubud yang inspiratif dan juga tokoh di balik-balik kenyelenehan secara positif di Ubud. Jadi pasti akan menarik obrolan kita hari ini. Tonton terus podcast kita malam ini. Lihat dari ukirannya, sangat megredet. Masuk disambut dengan lampu yang begitu banyak. Swastiastu, mudah-mudahan mentan yang puri ini. Ya, saya ada balik lagi ya. Mudah-mudahan mentan ini. Swastiastu. Nah, zoom. Swastiastu. Swastiastu. Saya beringang bunyinya. Niki nenuan puri tan wentan asana niki. Oh, wentan nenuan puri. Hijau marga niki tuh. Oh, ada. Aman. Swastiastu dulu. Semua merdeka. Maro semua tekon. Ampun babu yang diko tan mentan nenuan puri ada. Ada. Wedang. Komplit. Oh, gantun. Iya, bukan gitu. Pucuknya gantun tuh. Bang bagus tuh. Swastiastu, inilah sosok yang tadi saya bilang sosok inspiratif. Beliau adalah Cok. Wah, Suksemo. Anu ji kosak jenis kisahnya 3 hari terakhir. Ya, lumayan lah. Wah, udah sebenarnya marah saya menjedok kalau di Plebon. Terus langsung ke Puri Sedang. Ya makin ngopi santai gitu. Durung man makin di baju nih. Makin Google makin malih. No problem. Google dia malih. Niki dijak. Aduh jak Kelangan belum niki Puri Langon, Puri Ngangan. Oh, siapa yang tidak tahu? Mungkin banyak yang pernah foto pre-wedding dumun niki di Puri Langon. Dan jak mulo tantain mad niki. Di sudut manapun kita duduk ada filosofi. Nanti filosofi belakangan. Ada filosofi, ada cerita. Tidak serta-merta hanya dibangun. Tentan tuh. Siap. Makin napi mantan kentan tuh. Selain di Lotus sesanja anu ji makin sangat nih adat dan budaya nih kieu sana terus iki. Nggih. Swastiastu sareng sami. Mugi-mugi kena rajang sareng sami nggih. Ampura niki. Mungkin agak buram sedikit mukanya karena belum mandi. Aduh, li sembang ampun datang memargi. Ya, mungkin lebih banyak kita berbicara masalah menikmati hidup dengan keluarga, terutama ya dengan hadirnya sang cucu nih. Itu anugerah yang sangat luar biasa. Ampun tan coba aji, coba lingsir tapi jiwa tetap ya no masih coba. Cok deh. Ya, itulah. Proses hidup padahal kan gitu. Kadang kalau terus agak teruno ternyata aja iya nuo. Disadari tidak disadari kita udah termakan dengan waktu. Nggak bisa dimundurkan lagi. Ya itulah. Artinya apa yang Tiang buat sekarang ya fokus dalam hal menikmati hidup dan kembali bisa membuat suasana tentram sama keluarga lah yang itu yang sebenarnya poin yang terpenting kan. Gede pekenyung jauhnya nama nanti kena itu yang paling penting ya. Apalagi didampingi dengan harta karun dia luar biasa nih. Harta karun ada ibu satu lagi. Wah sangat luar biasa. Beliau sangat
apa namanya, memberikan pelajaran hidup yang sangat luar biasa pada tiang secara pribadi. Artinya di Puri juga ada tiang dua ibu lagi satu, beliau selalu memberikan motivasi dan doa untuk tiang gitu. Jadi ya cukup berbahagialah tiang beri Kedamaian. boleh dibilang kedamaian dan keberuntungan gitu masih kita punya. Ya walaupun kalau kita bilang komplit papa ya luar biasa kan. Yang bisa menikmati, tapi situasi dan kondisi sudah membuat harus terjadi begitu. Titiang eling misalnya bon sedaji nanang ngentan nang titiang tidak mungkin satu hari itu akan hilang apapun yang terjadi. Satu hari itu akan terus berjalan. Satu hari, hari kedua, hari ketiga. Titiang tidak pernah lupa kalimatnya itu. Nah, sebagai pengetahuan juga. Jadi beberapa hari yang lalu ya, itu di sosial media Sami mewarna ungu. Nah, beliau inisiator di balik Bade Ungu, Lembu Ungu, Kuaca Ungu, Soro Ungu niki. Beliaulah pemrakarsa warna ungu nih kok. Jadi niki mungkin banyak di luar tuh sana metaken. Tapi di balik makna di balik ungu nih karena titiang nanang sedurungnya serang gading tuh dagi dua ya. Apa makna di balik lembu ungu payan gitu. Niko dari Cokodo Murah. Nah, gitu. Makin langsung dari sumbernya niki. Kenapa ungu? Kenapa harus ungu? Yang gading nikang cemeng warna gelap. Kenapa ungu yang dipilih bukan coklat atau hitam. Hitam kan Nika sudah biasa umum Nika. Merah marun misalnya gitu. Kenapa ungu? Baik, sebelum dia menjelaskan ya. Jadi ini yang berbicara dengan didasari dengan kata hati sekarang. Terlepas dengan nanti penjelasan apa yang Tiang sampaikan, tidak ada maksud mencari suatu pembenar, sebenarnya sih tidak. Cuma nanti kalau ada yang kurang, ya itulah sebenarnya tanggapan daripada Tiang secara pribadi. Gitu. Apa yang Tiang lakoni itu bukan baru-baru sekarang, dari sebelum-sebelumnya juga sudah. Gitu. Karena waktu pertama kali Tiang bikin lembu ungu nih ke waktu zaman Plebon istrinya Cok Putra, penglingsir Tiang, ke ungu dah. Kanton ragu-ragu nih kado. Masih ragu-ragu. Kanton sedikit masawang-sawang gitu. Akhirnya Tiang belajar gitu. Belajar dalam artian bukan mencari sesuatu ikon yang memang Tiang punya gitu enggak, tapi kalau disadari atau tidak disadari dari kecil memang Tiang suka warna ungu gitu. Ketika Tiang melihat warna ungu nih ke mana ya perasaan nih ketika berubah ke sana larinya gitu. Bukan mengurangi makna warna-warna yang lain gitu. Setiap orang kan juga punya warna masing-masing ya. Tapi ketika dia melihat warna ungu itu kok kayaknya ada sesuatu yang unik gitu. Nanti yang jalani gitu. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang melarang gitu. Sayang waktu nikah tidak viral seperti sekarang gitu. Karena mungkin faktor sosial media juga kayaknya belum banyak waktu ini ke. Sehingga ya Tiang jalani saja dan Tiang puas dengan warna yang Tiang pilih gitu. Intinya begini, menurut Tiang secara pribadi ini apa yang Tiang buat, hasil karya apapun itu harus didasari dengan rasa tulus dan dengan rasa senang untuk mempersembahkan sesuatu yang memang betul-betul Tiang rasakan, memang betul-betul Tiang anggap yang terbaik gitu. Karena ketika kita membuat satu persembahan itu, ya percuma kita punya ide atau apa-apa kalau tidak mengikuti hati nurani kita. Nah kebetulan waktu pertama kali Tiang dengar, istilah di Bali kan ada nunasang, kentan, panggayan kan masih Tiang wadah warna pang ini deman yang Tiang kentan bahasa di kentan tapi ada di beras jinah kentan lah. Ini
Tiang tahu beliau seorang patuh masih karakternya seperti tanggal lahirnya patuh aja tiang masih dekat-dekat gitu. Berarti beliau itu seorang Virgo. Gitu. Tiang kebetulan Virgo nih. Kenapa tidak? Coba tiang pilih dengan warna ini deh. Yang persembahkan intinya tenada niat untuk membuat sesuatu yang berbeda gitu, biar beda daripada yang lain. Sensasi ini kan ada. Cak luang depok dia, cantik sekali lembu depok dia menikah. Akhirnya demen dia nak ngetarang sing ada, nak ngelarang sing ada. Kan. Sehingga kalau umpamanya Ampura pengen banget niki kalau memang dilarang seharusnya kasih yang dasar. Sing tadi kene nak kene harus. Karena kan gitu. Sebagai jiwa ya tiang harus banyak belajar niki ketika tiang dikasih alasan ndak boleh gitu. Tiang harus menuntut yang boleh itu seperti apa? Dasarnya apa? Mungkin lain ada lontar yang menyebutkan lontar nih orang gitu. Pang tadi baca dia masih barang gitu. Dia tidak menabrak. Gitu. Akhirnya setelah tiang belajar, terus belajar, ternyata ungu itu tiang artikan kalau bahasa Bali ungu ini adalah tangi gitu. Coba aja. Bahasa Bali ungu ini kan tangi. Hidup ini didasari ada dua rasa nih. Rasa suka dan duka. Pangsing raga disuka demen dengan warna tertentu. Suka, duka, kita tidak boleh terlalu terpuruk lah. Dalam suasana suka kita harus juga bangkit, apalagi dalam suasana duka. Kita tidak boleh terpuruk, jadi dipilihlah warna itu. Jadi ungu, bahasa Balinya tangi, tangi itu artinya bangun dan bangkit. Metangi gitu. Wajar. Ya cocok, masih demen, masih hati viral gis gitu aja. Tapi tanya viral saja nih. Ya tapi bukan gimana ya. Cocok mengenal gitu. Ya, akhirnya ya tiang lanjutkan. Tidak ada mau merubah tradisi ini keton sama sekali. Jadi intinya tiang bilang apa yang tiang buat itu adalah suatu persembahan. Persembahan yang memang didasari dengan rasa tulus, ngetohong bayu kan. Dan juga karena tiang ingat dengan pesan leluhur tiang, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan dengan rasa tulus dan ikhlas itu adalah hiatnya. Itu nak lingsir orang yang mungkin gue pernah dengar itu bahasanya Papa Dumun, de Cokorder Agung Suyasel, yang paling kecil nih. Beliau selalu menekankan hidup itu adalah sebenarnya yadnya. Tiada hari tanpa yadnya, tidak ada yadnya yang sia-sia. Itu banyak viral nih kan di ubon bahasa. Sayang kan pidan saya ada Facebook sehingga viral nih. Gitu. Nah mungkin dengan adanya gini, wah semua membahas. Tapi bagus. Inilah sebenarnya maknanya. Jadi dalam suasana apapun kita tidak boleh terpuruk. Bagus dalam suasana suka kita bangkit, kita bangun. Dan alangkah baiknya lagi di dalam suasana suka dan artinya duka nih kan juga harus bangkit kan. Dan harus ingat eling. Itu sebenarnya. Berarti intinya juga Niko karena awalnya dari kesenangan memang Niko. Kedua tidak melupakan sesuatu yang kita suka dalam keadaan apapun kan ada itu. Dan karena ungu Niko terlalu melekat dengan cokwah tuh. Nah, pi ungu yang makin misalnya di margi nyengak mobil soleh nih, ungu dek warnanya diubut 88, cok wah sadang lah ada. Angkalnya ya nikel lah, ya karena pengaruh ini dah ada situasi dan kondisi otomatis nih kok. Cok wang lah warna. Cok wah, napi yang ungu cok wah nih. Dan anu malih siki itu artinya dalam sebuah ini kan budaya, artinya kita titianan adalah tentang pembahasan tentang budaya, adaptasi budaya dalam artian modernisasi dan tradisi Niko selaras dan sejalan menjadi satu. Niko yang titian dapatkan di Puri niki. Secara bangunan, ukiran, ornamen yang terpasang, Niko semua mengikuti yang nikang tradisi, bukan tradisi, budaya, ya budaya warisan budaya kita kan. Dikombinasi dengan lampu yang modern. Jadi bukan hanya di siang hari kita melihat
semua sudut niki cantik, tapi di malam hari juga cantik. Jadi misal mungkin dengan puri yang meniki tuh, dengan luas sama niki. Niki puri kan ampuro tuh, kan tekan hasil gitu. Yang mungkin puri niki dengan biaya niki ampun pun diangka nominal tuh nggih. Yang dengan biaya nado sang puri yang meniki niki, nama puri ini mangkin niki. Asal titiannya 40 kamar ke bawah niki. Boleh kan tuh? Masih sama. Masih sama. Nah, Niko, kenapa diambil konsepnya kembali ke tradisi itu yang titiang saking dumun iring yudaji niki tidak pakai arsitek loh. Ini tidak pakai arsitek sama sekali loh. Murni dari beliau, pikirannya ada di sini. Planningnya diki kan. Jadi kenapa konsep niki yang diambil? Oh, begini. Sebelum dia menjawab, suk semua malu kalau dianggap niki luung ya. Nah, kadang-kadang kan ragung orang luung gitu, belum tentu orang lain juga bilang luung. Nah, kebetulan dari sebagian besar orang datang nih kok anggap luung mah niki. Suk semua sekarang samping ampun anggap rumah niki luung gitu. Artinya sengit sia-sia yang melakukan sesuatu niki gitu. Dan sampai saat ini juga ya dia terus belajar gitu. Yang dulunya kita mau bikin tempat yang nyaman, sepi dan lain sebagainya. Maaf dia sebelumnya tinggal di Ubud, di kota jantung kota Ubud saja. Mang mau bangun piring bisa belah di akhirnya punya lah ide, akhirnya aja genah sih di Ubud gitu. Akhirnya ketemulah mungkin jodoh yang dengan Niki tahun 2007 yang nikah pun waktu nikah numas gitu. Oh niki tan ledue itu nggih. Dan dua anak tios. Oh, dua anak tios. Nah, akhirnya 2007 nikah tiang kebetulan Stongkare atas petunjuk Codelingsir juga papa waktu itu. Beliau tiang ngajak mereka ingin tahu sejarah sebenarnya. Sejarah puri tanah niki kira lah tanah niki. Sira mau duwe tanah niki tuh. Panggil dia, idong keliling niki di puri niki keliling. Di beten beji niki, wonten beji niki beten. Sampun metu mas niki tapi durung. Atene nu keliling-keliling kentan pun. Ampun lok-lok ngene, ampun lok-lok. Sampai itu ngalih-ngalih nang pes mesti jali yang pes ini jadi gitu. Kena dong bom meli gitu kalau pes yang ada. Akhirnya panggil dia yang jadi dah apa? Warna main lu kan. Gitu. Ya nawa amulo nanti yang ngojar rawas apa nih. Gitu. Ya nawa amulo sekan ngidang nenek yang beli nenek luar biasa. Boy. Banyak nyerius kena. Di luar biasa nih kakek ini dah gitu. Entah napi nih gitu tanah mendaging napi nih gitu kayak gitu bahasa lagi ternawang lon masuk gitu. Tanah ini adalah dua puri. Puri di Ubud. Salah satu dua di puri di Ubud. Sebelumnya. Kemudian dijual lah ke Taisiat tahun 96. Oh, doh niki. Gong sirap peseng sap lah dan. Nah, waktu itu beliau berpesan begini, wah, yang mulai sekarang wa akal dot ken tanah nenek lengidang wa beli tanah luar biasa. Pemawenan. Karena tanah nenek dua puri lena wa ampura tiang bahasa hidau niki wajah dia. Yang wa ngidang lipat yang dua puri, ya diaston saya ngawang lah. Itu luar biasa artinya kayak. Nah tiang ampun mau orang dua siro niki puri siro, pokoknya dua puri Ubud. Wah akhirnya semangat terus tiang numas. Nah, yang mulai ada rezeki kalau coba ngalih malu dana nenek kebetulan waktu nikah tiang ada tamu Maryland namanya. Itu yang sangat membantu sekali minjamin duit. Dicarikan duit di Amerika. Ya nyileh di Amerika kan. Dia nyileh sih ya kan. Akhirnya karena bunganya kecil waktu itu. Nah akhirnya dia bisa mengambil tanah niki. Dan waktu sudah kita transaksi pun niki. Akhirnya 2007 niki masih
Mau ngeruak atene mau tapi ada istilah anak Bali nih kepidah Ruak karang ngeruak nih, Kang, perkara ruak pertama karang. kok. Nggih, ruak karang tuh. Ida lungo mriki. Udah lingsir. Tapi sebenarnya dia anak ide yang dia sebenarnya kayak puri niki di samping untuk pangraga sing besrame dongos pingin buat sesuatu yang tiang nanti akan persembahkan kepada beliau sebenarnya. Tapi surprise selama pembangunan kena pangsing ide nawang kan. Nah ide nak demen masih jujur aja dia aja ide menang mungkin ide senang dengan mewah kan. Kemewahan ide paling senang kan. Nah tiang berbuat katong kenapa ngintang ngaing gini kan. Tapi waktu nikah kan bareng lah pipis untuk beli tanah kan. Pipis untuk membangun segala. Makanya tiang tidak akan lupa dengan karyawan-karyawan tiang di Lotus. Coba dengan tiang emas sebenarnya. Dan tiang. Nah kebetulan ibu ngician tiang pemarging lah restoran. Ini kena di Lotus, ini kena restoran legend masih. Dari tahun 83. Sebenarnya jujur ya, mana tiang kesempatan kena suk semua nih. Sebetul yang sarasami nih di Lotus nih. Pegawai nih termasuk nampun pensiun dan lain sebagainya. Kanton makin ngeredak makarya. Termasuk ngampun melenggeh di long telu ampun iki suk semua ampun ngayanan tiang rumah dan tiang akui itu memang beliau-beliau lah yang buatkan tiang rumah. Nah, akhirnya berjalan dengan baik. Sayangnya 2008 Papa sungkan. 2008 beliau sedel dan beliau tidak pernah melihat apa yang tiang buat. Itu sayang nih. Selama pembangunan tidak pernah beliau nginjak di sini. Dan makanya karena tetua yang memang untuk membuat surprise kepada beliau, anejak melilan membangun puro niki di jauh genah anak gayan ngopuro kan. Luar biasa sosialnya beliau, sibuknya beliau juga luar biasa dan apa namanya menuntun dia juga memberikan pelajaran hidup itu sangat luar biasa karena dia ngakui beliaulah orang sebagai panutan tiang ya di keluarga juga di Ubud khususnya niki waktu zaman beliau jangan ngangen gumi sarang sami itu taruh bentan misi bedik begeliu dekat enak hentan lah tiang kan tan bani tiang ngakuin awalnya ngakuin kenilaian sing desen kita modal tapi tiang merasakan bahwa tentram gumi waktu itu satu komando nah itu yang tiang harapkan juga makin gitu panjang berkelanjutannya karena beliau pasti dengar cecak bunyi itu Bung Endan karena dia yang tidak sempat menunjukkan kepada beliau di segala sudut daging dia patung beliau gitu mungkin jag di segala sudut tot kita ditur jen dia patung itu dari gedong dia negak panggih foto itu di mana-mana dan asane lensing peleh dia Umah niki orang luwung, lensing bantuan itu nih ngemang tiang inspirasi, sing mungkin terwujud nih gitu. Ya tahulah sendiri yang pura semeton sarang sami cawan agak brengkeng niki semua jakti. Jadi yang kamu suang kene asane arsitek lengah uyang-uyangnya kang gitu niki jakti. Nah syukur semakin terbukti orang luwung nah sungkara lah. Buktinya ada nak prawedding itu kuangnya lain luwung gitu model. Nah, artinya wenten lah rao meriki makin karena dia ketulusan hati berbuat ya makin tulung dia tak nama yang listrik kata. Semeton ye semua kata. Yen sebenarnya. Nah, Nika sampun artinya sedikit pemberitahuan semeton sami niki yang pernah ke Puro Semeru, yang pernah ke Puro Kutai. Nah, Nika Codo lingsir ajung ida cokodo murah, papa ida cokodo murah, yang menginisiasi membangun dengan berbagai macam resiko, berbagai macam rintangan sehingga kita semua saat ini umat Hindu yang saat ini kita datang ke sana hanya Makta Banten, Muspo, beliaulah papa beliau bapak cokodo murah lah yang menginisiasi dan membangun sehingga Puro Semeru nika menjadi seperti Puro Semeru saat ini. Jadi ya ini kok diceritakan sejarahnya panjang sekali nih kok. Panjang sekali, semeton di Ubud mesti semua membackup nyarang ini kok. Bah suka dan duka nih berbagai macam
Tapi Pidan niko orang konflik. pidan orang raga kadang-kadang ke Semeru niko orang menek aji gitu. Pidan onyang kaman tuh sing cara jani berpikir meklano. Kadang nak po Semeru tuh jo. Yang makin nampak Pun menegak motor, makin ke Semeru. Jadi Apalagi kan lenggin motor, kaul nih kan. di tiang motor. Kaul. Pokoknya suatu saat saya harus naik sepeda motor walaupun nasing jetruno, tapi tugas dia harus selesai. Tidak hadir untuk naik motor. Gitu. Jadi orang yang nggak motor sana senang sereneng, baik. Di tiang kan ngerin, jadi Raul Riko di tiang mau pamit dong. Nah, Niko sampun berbicara sedikit nyebrang tuh Niki. Mulai bos ke Puri, malah kalau di Puri kita obrolkan tidak pernah ada habisnya. Ya. Artinya dari satu persatu ornamen dan lain sebagainya. Itulah seni. Nah, Niko seni tidak ada habisnya. Seni adalah senang. Kita sedikit melompat ke Lotus, restoran legend dua. Yentan di tiang Iwang, namun di tahun 96, 97 ring tiang SD nih kau. Kali SD jangan kau tahu nih kau. Niko tiang manggil postcard. Postcard Ubud. Tegalalang Rice Terrace. Betul kan pun pasti kokoan nih. Ubud Niko Puro Langon. Sarang Teratai dua. Terus dua. Niko yang menjadi postcard di saat itu berarti secara tidak langsung Niko adalah ikon Ubud dari zaman dulu. Karena titiang Ampuro Niki yang titiang Iwang. Yang pemedal nih kan bisa di mana saja tuh. Bisa saling klaim nih kan. Tapi kalau tempat Niki area ring Puro Langon pun kentan Lotusnya kan sampun pasti ring Lotus nih. Untuk mempertahankan Lotus Puro Langon sampai saat ini masih dicari orang. Niko kan tidak hal yang mudah. Apalagi Lotus itu satu-satunya restoran yang keluar asap pagi, siang, sore, malam. Mesepok ada Anus. Niko napi filosofi anus nih kaduh. Dan kemudian pertanyaan sebelumnya, bagaimana Codaji mempertahankan Niki Lotus dari masa ke masa kan sekali bawa sewu orang ada masanya, masa ada orangnya. Nah, kalau Niki kan dari masa ke masa 83 dong pertama kali Lotus berdiri. Setelah ini restorannya 83. Kantos mungkin 2025. 42 tahun. Sampun 42 tahun. Tiang dorong ngantak 42 tahun ini. 42 tahun dan masih menjadi pusat tujuan wisata dalam artian Ubud Water Palace. Niko selalu nih Ubud Water Palace. Karena tidak ada hentinya juga kreasi yang dibuat gitu. Bagaimana Niko mempertahankan sampai saat ini. Nah, ampun wentan Puri mungkin, wentan Etios kan Niko pegawai yang Lotus niki. Nah, mungkin kan kantun berkelanjutan. Oke. Apa yang tiang terima, apa yang tiang jalani itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak tiang bangun sendiri. Gitu. Contoh, memana Lotus ini kan generasi dari setelah kalau kita ngomong masalah bisnis ya, melanjutkan daripada apa yang dirintis oleh ibu sebenarnya ke tahun 83. Nah mungkin tiang sebagai generasi muda gitu ya, makna aja muda generasi pelanjut gitu. Generasi pelanjut lah artinya sing sedang mempertahankan gitu. Jadi satu konsep yang tiang pegang, apa yang diwariskan itu harus dipertahankan. Paling tidak dipertahankan. Paling tidak dipertahankan. Syukur-syukur iraga ngidang lebih baik daripada itu kentan. Nah, jadi tiang berusaha. Tolong dari pihak lain juga pangsing katanya ada tiang ngawang-ngawang gitu. Tiang tidak mau juga ini mempertaruhkan nama loh. Apa yang tiang buat sekarang, apa yang tiang perbaiki sekarang, apa yang tiang lakukan sekarang ini benar-benar mempertaruhkan nama. Jelek, cowok jelek gitu. Dan cowok tidak mau dibilang jelek, makanya tiang bikin sebaik mungkin. Tolong teman-teman jangan punya pikiran negatif lah terhadap cowok gitu. Nah, semua yang cowok lakukan itu ada dasarnya. Sikine ya untuk
apa yang kita dapatkan di situ dengan munculnya sekarang banyak tamu gitu sekolah asong karo pengitang tiap pertama bila perlu tambah-tambah lagi. Ini sikit ini ya untuk bersyukur kepada Ida Betara berkat rahmat Ida Betara. Pican Ida Betara, makanya makin apa yang tiang dapat di situ atas seizin penglingsir tiang dalam ring puri ya. Ini dia gitu, terutama di pura. Apa yang kita dapat pasti suguhkan di situ. Yang yakin hukum malam menikah yang perlu dibahas benar kasar beraga rungu jak pura jak swecau bajak raga kan. Jangan mencari kesalahan. Ya dia udah ngalih kepelian timpal gitu. Ya nak pasti ketemu nih salah. Ya jelas karena kita dilahirkan pasti penuh dengan kekurangan gitu. Ketika mampatnya bicara jadinya. Kekurangan tiang pasti ada sih, Gong. Kekurangan gawe yakin dah ada bisa tiang. Itu model. Kali kita harus jangan menjudge bahwa orang itu negatif. Gitu. Sepanjang dia lakukan sesuatu untuk mempertahankan apa yang diwariskan dan sing tengsa pajak pura harus disupport, Tidak ada alasan untuk mungkin jealous atau apa, tidak boleh. Menurut dia, ya boleh jealous kalau Jawa tidak melakukan apa-apa. Nah, niki patut kayun sareng sami dan tiang melihat juga banyak sekarang yang karena sosial media niki memunyi di Karangsuung gitu. Bang memunyi di Karangsuung, nah tiang punya prinsip, oke, saya akan lakukan sesuatu, undur-undurnya 1 meter. Biar ya kita percantik di depan. Kalau semua orang berpikir 1 meter ngeliat lajaan, ini dasar. Yakin yang ya kalau berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik gitu. Mungkin orang ngejelek-jelek kayak di muka bisnis kan selalu. Nah itulah kompetisi positif namanya. Mudah-mudahan Dani dengan Andus kan untuk mencari cara orang dia juga menarik perhatian pangnya nak nyeldet kan kemo gitu. Setiap nak lewat. Nah anu ben patung ben dia kacau begitu. Pak Soleh. Ide yang unik-unik tidak pernah muncul. Tidak musibat. Nah, akhirnya dengan melihat dengan orang melihat ngelap kajo tuh, bu restoran malu, itu tepuk can bentar, wih luar biasa nih, nyak mencelap terus dek. Cara dagang kayak tampus, nyak ngendeng luar ya gitu. Karena dia merasa kita pun keluar negeri terus ketang. Pancing. Mencari ada kuluk kayak ngepatung, potret. Apa kan ada di Jepang yang sahabat itu ada di Ciko. Nya ada wah. Kuluk nestia tu dengan dosan tuan itu. Itu kok ne potret barang-barang. Hachiko. Lalu ke Jepang kan tuh kan aja mau potret. Oh. Ada benda Yudhistira. Oh, ada Yudhistira. Malu ngajak kuluk kan ke swargaan kone gitu. Begitu ada ke Belgia nak ngencah nak cenik kone delok. Dan ini diubut. Lagu ngelacani ya sing ngelacani candi ya deng gitu loh. Nah uluk-uluk nasi masih patuh. Lagu di luar negeri uluk-uluk lagu di ini uluk-uluk tapi positif uluk-uluk. Dan berarti ini kau artinya kan mungkin seorang cowok membuat sesuatu tanpa filosofi. Tidak mungkin. Sing awal. Pasti wenten begitu makanya titiang berpikir Andus patut nih kado nyeledet apa mau kudus sudah ya. Nah niko dan lampu jangan disebut lagi titiang nasi suruh kebus milusik gitu milu kebus banget. Oke dan artinya tidak mungkin tanpa filosofi. Nah mungkin semeton uning dan kalimat CGT beliau yang pertama kali CGT menyebut CGT pada saat itu. Oke. Tiang nak boren nak dalam hidup itu banyak tantangan. Sebenarnya Tiang ingin punya istilah-istilah sesuatu yang kira-kira cepat ditangkap gitu dan dimengerti. CGT kebetulan singkatnya ya cenik kayak itu. Jadi kita Tiang yakin segala sesuatu yang Tiang kerjakan apalagi disupport oleh nilai-nilai mungkin cek gedean kayak anggap yang cenik kayak itu kita gede gerak kan. Tapi Diko sampai hari ini semua orang CGT cenik kayak itu tapi tidak ada yang tahu dari mana datang CGT itu sebenarnya. Nah niki boleh sedikit tuh
kenapa seorang cok wah nih ke sangat mudah nyeplos nih, nyeplos untuk membuat sebuah singkatan, sebuah istilah yang tidak ingat dulu di tahun 2000-an awal, UGD, Ubud Garis Depan. CW, ini ke CW banyak sekali, cetak warna, cenik candra wayah, warna, cenik wayah yang pasti cok wah banyak sekali nih kok. Artinya seorang cok wah nih kok adalah seorang yang suka berfilosofi atau seorang cok wah nih kok adalah seorang yang sambil niki pun linggih di puri ada wang niko durung niki tuh durung kantun niko munyin piring niko kantun niko nah ambil yang pleng gitu wah nih gitu. Apakah seperti itu secara tiba-tiba tapi memang terkonsep tuh? Enggak, tiba-tiba nih sifatnya spontanitas dan dia selalu mencari kata-kata yang udah lumrah dipakai. Nya nak sing namang UGD. Ubud kalau bukan unit gawat darurat gitu tak. Ubud garis depan. Artinya kita yang muda-muda itulah yang menjadi garis depan sebenarnya Ubud. Mau dibawa kemana Ubud nih ke depan? Nah makanya keluarlah singkatan UGD. Dan ada yang singkatan apa tuh kayak jamin. Pokoknya banyak singkatan yang sudah lumrah kata-katanya tiang pakai. Kan. Cara orang mau buat CGT. Nah mungkin awang CGT cenek kayak itu. Mungkin UGD bidang. Napi benetona. Pokok injap mungkin dia ingat nak spontan. Oke tuh di tiang ada insap bu nak pun di otak dia sampai insap dia ngerti. Dan juga UGD ini kan cocok tuh orang Udaji karena untuk informasi semeton Ida lah yang bertanggung jawab atas keamanan desa Pakraman Ubud. Nah, itu kembali ben UGD. Beliau lah bos dia pecalang desa. Nah, bukan iki yang bukan mempamit dari pecalang, mempamit dari pecalang. Tiang tetap di sana karena dari awal tiang 17 tahun loh dari KPU. Oh, enggak bahasa dia KPU. Tidak KPU tuh kata-kata dia tuh. KPU nih kan kaitnya dengan politik ya Komisi Pemilihan Umum. Tapi tiang lah istilah karena 17 tahun dia jadi pecalang di Ubud, jadi KPU ada dia. So dari DPR dan lah pangkat ben KPU. Tapi di KPU ya kalian pecalang Ubud gitu. Karena Allah saja ngalih. Nah, onyang namang harus KPU. Kalian pecalang. Oh, kan Allah ingatan. Niko pernah hal tadi Niko. Nah, niki benton itu yang ingat kide tuh. Masalah niki sedikit serius dah itu. Serius. Tanya seriusan. Ya lo saudara serius ngerokok tadi. Nggih, dah. Ngerokok lu sih. Pahit bebibin. Jadi tiap mau baterai lah, makin net lah. Rokok pun ada yang ngecap ke daerah yang promosi. Itu masih anak ngemang rokok. Ampura, jangan diikuti tiang merokok. Tapi tiang ya apa namanya bersurvei seluruh dunia loh tidak ada orang mati merokok. Seluruh dunia, seluruh dunia konen seluruh dunia kan sing dan seluruh dunia gitu, Gung. Tapi tiang tetap berani bilang bahwa tidak ada orang mati merokok. Yang mati gara-gara ngerokok mungkin. Yang mati ngerokok, sing mungkin karena nak mati ya, sing mungkin dia ngerokok. Benar ya, mungkin dia ya. Angkal ada pelih mana tuntut aja ke dokter. Tidak ada orang mati merokok, betul itu. Karena sing ada nak mati ini ke sambil ngerokok. Senu tiang ngerokok berarti tiang hidup pernah sitang semeton pang tiang sesain pagi ngerokok. Mati lah ya. Gimana masih? Dan niki tapi ini serius. Cewek sama lagi Kenyan Walk gitu. Niki saat di tiangnya pun suwi niki cerita niki sap ingat itu yang. Artinya mengingat kembali nih gitu. Pun tapi konsep atau niki pasti ide dari seorang cowah yang nanti kita ada pembahasan. Seorang cok wah ini adalah tokoh di balik hal-hal nyeleneh dalam tanda kutip positif di Ubud. Apa nanti kita ada sampai di sananya ada. Nah sekarang mungkin ring Kenyan Walk tuh Bun. Kenyan Walk. Madak-madak kan peleh yang niki mengartikan Kenyan Walk kita. Itu bahasa Bali halus apa bahasa Inggris tuh sing dawang dia. Asalnya bahasa Inggris nih Kenyan Walk. Nah, ileng nih ke Kenyan nih ke tebing.
walk itu berjalan. Jadi kita berjalan di antara tebing-tebing terinspirasi yang ada tempat namanya Hidden Canyon di Guang. Semeton di Guang area Hidden Canyon bersih-bersih sungai ini. Sehingga itu dipakai daya tarik sebagai tempat destinasi baru di Guang. Namanya Hidden Canyon. Wah, kebetulan jadi ngadan dia cowok, ada cewek gitu. Ya kenapa kita tidak bikin canyon walk? Jadi berjalan di antara tebing-tebing yang tiang tunjuk waktu ini kan adalah Mumbul. Lagi. Jadi kita turun jam makin Surian di Ubud. Jujur saja sekarang kita bilang, ketika kita berbicara masalah Ubud, apa yang pertama orang bilang? Kita yang jujur dong macet. Kan bertawang, bojak Jawa mau benar betul. Nggak, yang perlu ke ben ngalih kesalahannya yang penting bebenah aja jawabnya. Nah jadi kita hanya punya main road di Ubud yang pemandangannya setiap hari macet. Nah karena tiang salahkan Ubud ini ke macet itu ya tiang umpamakan Ubud ini seperti cangkir ya. Nyetekon ini dream gitu. Jak jelas biar itu meluah. Nah makanya kenapa kita tidak berpikir untuk membuat destinasi baru, yaitu Canyon Walk. Teden di muka di samping Mumbul ini kan. Jalan-jalan ngajaran bersih sungai. Ini cian kira-kira sengidang lewat benih nih barang jauhnya. Apakah tidak menjanjikan itu untuk membuat destinasi baru dan juga nanti ketika ada income itu untuk desa Pekrama. Sarang Sami nih kok. Nah jintah. Mumpung li Ubud ke Diriki nak 1 kilo kan lumayan 1 kilo nih kok lumayan jauh lah. Apalagi gaya adventure dek memane sengidangnya menek gin tali itu. Jadi kontrol di depan yang kontrol kalau memangnya hujan debang lewat. Pengetahuan berbahaya. Numpang kesadaan bersih ini Canyon Walk di sini paradise-nya. Jadi turun tamu di Ubud, nyebrang ke sungai, kenyal ya. Plus kita menek ke dini, wah paradise. Ya lihat apa paradise, kan tiang orang lihat paradise dan tiang orang paradise kan. Nah ini yang kita suguhkan ya, wih, kalau terus ya kalau ingat itu, gitu loh. Inilah yang kita punya, bukan hotel-hotel yang lain ini kejelek. Dan ini tradisi kita loh. Jadi orang wow tangan sawi dangai kamar. Nah ini kau, kamu susuk ada nih kau. Ben bisa bak nih dangai bet. Kan sombong dikira bilang fakta gitu. Memang artinya dari dari orang awam yang tidak mengerti bangunan misal tuh, mungkin tidak menggerenyat sana ukirnya panggil, kan? Walaupun memang konsepnya dan filosofinya ada. Gitu. Nah, niki pun makin kita sedikit nyebrang dengan kide itu. Nanti kita kembali ke Cowah. Nah, sekarang kita sedikit bergeser kepada kemacetan di Ubud. Artinya dengan napi yang kita lihat saat ini, kita bersama lihat saat ini, tidak bisa kita bilang Ubud baik-baik saja. Secara niki kan kita tidak ada menyinggung siapapun, niki hanya obrolan kita yang napi nih sebagai warga Deki Ubud yang setiap hari tanda dos keled nih gitu. Tanda dos keled yang titiang pakai yang pondok kalau meriki kalau ke Ubud atau kalau kijau niki kalau ke Puro dan kalau kijau ke Ubud dikajak aruh. Perlu waktu panjang sekali itu. Naik motor pun panjang tuh. Apalagi harus sabar harus niki. Yang ajak panak harus niki. Harus naik mobil nih kok. Waduh, jangan kita ngeling di dari mobil Jati. Sebenarnya niki tugas kita bersama-sama tuh. Bagaimana Ubud ke depan, karena nahkodanya ya Rago Sarang Sami itu. Orang pribumi. Ya, orang pribumi. Ubud. Karena itu patut. Yang malih benyang pungkur kali nang kikin tamiu. Artinya tamiu ne ngerah pengupa jiwa dari ki. Ne kutang jelek ne. Rago aja Sarang Sami nih. Pun api itu becek nih mungkin langkah yang bisa kita ambil bersama-sama. Artinya untuk menjaga Ubud kita tercinta niki bisa lebih baik dari mungkin artinya pada nyelek-nyelek niki
menek-menek niki jelek-jelek kan nak lingsir nih kan ngemenek-menek bahasanya. Ngemenek-ngemenek aja jelek-jelek lah niki. Tapi becek dah tuh. Sebelum dia komentar jong ya. Sebelum dia komentar lu ampuro pe banget bagi teman-teman semeton-semeton yang mirang respon dia niki. Sebelum itu dia mohon maaf dulu kalau umpamanya respon di tiang niki salah gitu. Tapi karena di tiang ditanya secara pribadi, di tiang akan menyumbang suatu pemikiran. Sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan di Ubud perlu kesadaran, kekuncian. Kesadaran buat kita semua. Terutama semeton-semeton di tiang ring Ubud, warga di tiang di Ubud, bareng-bareng menjaga, bukan justru kita yang memberi contoh. Banyak di tiang lihat sekarang, kita sebenarnya yang memberi contoh, sehingga diikuti oleh orang-orang lain. Jangan menyalahkan orang lain dulu. Iring introspeksi diri kita sendiri. Kalau memang cocok nih, Iring lakukan. Skup kecil aja dulu, jangan terlalu jauh ya. Ngomong di Mangkipores macet atau di Banjarkalah macet, di Ubud hitung malu. Nah, ketika kita sudah berhitung di Ubud, nah mudah-mudahan ini menjadi viral nanti, jadi virus dia nanti untuk ngelalin sih nilaian gitu. Yang membuat macet Ubud ini kan sebenarnya transport ya, mobil gitu. Yang mungkin tak jalan kaki nggak macet. Yang mungkin. Nah, kapal-kapal kecuali nang odalah, nak mengkis. Itu jangan disalahkan. Karena ini budaya kita. Daya tarik kita. Mungkin karena Ubud niki adalah tempatnya gula, sehingga orang niki berlomba-lomba datang ke Ubud. Sing hitung sing ngatur gitu. Yang penting faktor kepentingan masalah isi perut soalnya niki. Di kengkean. Nah, kadang-kadang ulian megaran ke miyak ngelah di nepuk gitu loh. Nyaben betepuk jalan macet, jak membadengnya seketika gitu. Yen sahabat tahu orang lokal dasar. Nikau betul. Nah, mungkin taris bekayon sarang sami gitu. Pangsing lagi cari celepuk ngetarang kan bisa. Tapi tidak bisa mencarikan solusi. Solusi ini jangan setengah hati. Iring sarang-sarang gebrak. Gebrak aja onyang. Rago jadi benteng orang Ubud diki sebenarnya. Di garda di depan kembali Ubud garis depan. Tiang sing daen parkir di pinggir jalan sangat sing artinya tiang sing nyumbang macet gitu. Bagi teman-teman yang selalu memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan, ngalir transport di pinggir jalan, apakah itu sebenarnya yang bisa menyelesaikan solusi? Tiang tan jangan udah melarang, apakah itu solusinya? Yang solusinya lanjut rago nih kayak gitu kan. Dan mula memang solusi itu juga berkontribusi untuk kemacetan. Udah komplain nak. Rago sebenarnya kayak macet kan. Mantan. Sebenarnya banyak sekali masih setengah hati tapi masih setengah hati. Ini titiang banyak sekali dari beberapa sumber nih gitu, artinya dari beberapa yang menitipkan pertanyaan karena akeh naler yono dua ya, artinya sane mungkin mereka bingung kija matakon deh nah artinya sira diajak mau menghitung ban niki kan tuh karena niki ampun ditiang kami ring media Ubud niki bisa mensupport dengan cara seperti ini untuk sering ditiang mengatakan niki sebagai kecintaan kami, wujud kecintaan kami kepada Ubud, kami membuka waktu Bang Tan mungkin sekali Sulaji Wawu ngomong asal dijauh kan, artinya tanpa ada tindak lanjut setelah nikah ya nak yang kasar ben atur tuh nak munyi apa udah di orang. Saya kena pajak bu. Nikah pun. Burung pajak tuh. Dan BBC kena pajak. Nikah pun. Artinya nikah sampun makin sira uning setelah niki wentan yang tergugah. Ayo kene nih forum atau napi kita bersama-sama karena kalau bukan kita yang peduli dengan Ubud, siapa lagi? Betul. Benyang pungkur yang ampun tanjidang bergerak di Ubud, sira sanegal rugi. Betul. Kita sebagai warga Ubud yang memang setiap hari menghadapi macet niki. Jadi ada keamanan di desa Pekraman ya, pecalang itu. Yen pecalangnya keras nyala tuh, apakah kewenangannya dia di situ? Ben peleh ben adat ini tong ketat terus. Kan serba sulit dadosnya. Makanya raga kengken ini yang ngale gawe anu ngale solusi.
Sebenarnya solusi ini kan banyak solusinya. Tidak bermaksud menggurui, itu yang tiang rasa kayaknya bisa membantu sedikit. Dia makin tua neng tim ahli gitu. Tiang berkudang puluhan tahun ngitung parkir gitu. Ngitung ke macet belum separah ini, tapi syukurnya makin macet di Ubud nu nak ngidang makenyam gitu. Nanti maksudnya yang pidan ugan covid teh lancar Ubud kalau jak nyebak nya gitu. Di Ampura niki semeton sareng sami. Yang makin macet gue Ubud nu yang ngidang makenyam. Ah ngaden macet. Cicil lancar. Yang penting cicilnya lancar, nah gitu ya orang jadi itu. Nah mungkin apakah kita akan selamanya akan mengikuti seperti ini? Nah, jangan pun dumun nah mesti megai di pemerintahan, kita mesti pindah. Kali tim pengkaji untuk buat tidak macet, mau jadi universitas aeng betul. Pengkajian, wah luar biasa. Nah mungkin bentuk. Nang bentu nang aeng nih sakti banu tapi dan universitas tim ahli. Tiang yakin jawabnya siapkan kantong parkir gitu jawab. Jak dep luas sing perlu sing ngale beras jinah jak itu jawabnya. Siapkan kantong parkir. Itu jawab baku. Mungkin takon tiang. Sirene ke nyiap. Apakah orang mau bikin parkir Ceng ada ngai parkir pada ngai hotel di Bali, di Ubud. Hotel. Jelas tuh jawabnya. Ya jelas karena parkir ini ke cara ngelawar gerang. Mana aja ramai kalau bedi manpes kan. Ngadain hotel tuh. Lah hektar kan dong. Kalau di Ubud mau memang betul-betul serius untuk mencari kantong-kantong parkir tanpa harus Ampura nih kita di podcast ngomong nih podcast padaan sih mudah-mudahan ini solusi nih mudah-mudahan ini solusi karena dia udah ngembang ide sengkat ide itu hijau keadaan macetnya gitu cara makin tepuk dia ngau di abangan nih ke pedang kau makin ada longsor sana dua ke alami betul tapi kalau alami mengancam tidak betul tidak bagus kalau alami ini ke tidak mengancam bagus hijau asli Ubud kena. Tapi kalau alami ini ke mengancam setiap hujan ada memberiuk. Berarti itu harus pocol dagang lah otak sing berpikir kan. Cara tiang dumun maaf tiang sebut deh. Waktu zaman Pak Mangku Pasita jadi gubernur. Tiang ngasih ide Pak Santo datang ke sini, ide brilian dibilang sama dia. Mau naik topen nih. Pak Santo mudah-mudahan dengar ya omongan saya Pak Santo Batu Bulan. Betul kan? Dibilang ide tiang brilian kau ngai parkir sisi barat. Ide tiang ni ke pancang tiang dari Beten Abang ni ke kan kauh lah pancang tiang kanan kiri. Jadi untuk menghindari longsor, kuatkan tanahnya. Kemudian di atasnya plat untuk sentral parkir. Kantong parkir. Ampura niki mumpung betara tenten dabani lewat di Beten Abang. Kenapa tidak? Wah. Nanti ketika pembangunan sentral parkir ini tidak menutup jalan karena dia ningkang. Tiang ningkang plat. Kadang asah aja saya di setro. Kudang parkir di Koman. Ampura niki ben manila ada matiwa-tiwa ada jeung ngitung ratus sampai jak siu sing kuangan tongo sing. Indra. Cara niki mau keke paling. Ide jelenah nih ide berengke. Naiklah topinya Pak Sante. Mudah-mudahan dengar. Niki marah ide brilian niki dinas perhubungan beliau dulu masuk dari jalan Sister. Ini akan tindak lanjut. Nah kayak yang Janis ada apa? Ada tanah berios gitu. Berarti pun belasan tahun yang lalu pun saya masih ada apa tuh. Nah oke lah, tak ada apa. Nah sekarang kalau solusinya siapkan kantong parkir, itu benar tuh jawabannya jawab 100 tuh. Makin sira kan nyiapin sentral parkir. Siapa akan menyiapkan kantong parkir? Ngale ganti rugi, ngale tanah nak di Ubud ben. Kalau nggak parkir, singnya nggak parkir. Nih, asal ngontrak kan asal pun liu jadi kok. Dan singnya nak kalau nggak parkir. Padahal parkir ini kan cukup menjanjikan. Satu, menjanjikan dapat income. Kedua, juga ikut berkontribusi untuk mencarikan solusi. Nah, makin
yang jadi galih tanah nganggo ganti rugi. Mungkin sih harga nol melemot nih kok. Nggih. Pakai Mampukah pemerintah akan memberi ganti rugi kepada itu? Nggak mungkin. Hanya untuk sekedar bikin parkir. Nggih. Kan mungkin. Nah, mungkin solusi yang dia tawarkan, mohon dikaji. Kalau memang cocok, angin niki. Enten cocok tanpa napi, dia ngomong di Jumah, dia lengeh, dia ngomong di Jumah. Pun dia pelet tuntut ditanya. Yang ditian apa nih ngawang? Di Tah, bulan lagi dia ngomong Jumah. Di Ubud niki sungainya dalam saja. Nggih. Umbul dalam. Kita angin ini dalam saja. Gremeng ini 10 meter ke atas nih. Nggih. Nah, mungkin ini kan kewenangan pemerintah sebenarnya. Ada pasal kuda ada setiap sapo nih pasal 33 kuda. Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam milik negara, kita jawabnya. Kenapa nggak dibikinkan itu di plat? 100 meter bikin plat parkir. Ben 300 meter ben bikin nyang plat hilang hijaunya. Untuk memantau sungai plat. Sekian 100 meter untuk parkir. Sekali lebar nih kok. Wih, kuda di kepala. Oh. Dan itu pemerintah tidak perlu harus minta izin kepada siapa-siapa. Tidak perlu ganti rugi. Cuman hanya saja in outnya mantan perlu mungkin di rumah dipikirkan warga, ya. daripada sungai ini kan cukup bikin pribadi-pribadi untuk kepentingan ampura diki. Sebetulnya dia terutama di Ubud nembus kejoh wonde dia ngomong. Sebelum mempunyai ide, tanyakan kepada diri kita di Semeton di Ubud, ane pok-pok sungai. Pernah enggak Anda ngeplat lewat daripada hak Anda? Untuk kepentingan pribadi Anda. Dia tidak mau membilang si A, si B, si C. Survei silahkan. Sing patut ne yo sepadan sungai. Sepadan sungai. Sing patut ne ngai plat itu. Kadang dia plat untuk luung, gitu sing nganggo parkir karyawane, gitu model. Menggantung. Nggih. Akeh sana. Semeton yang merasa kenten elengnya lagu kapah nguyut nggih, lagu dak boleh nih saya. Jadi tak akeh tepuk yang di Ubud niki lewat-lewat ibang bangun gitu ke anggo kene nggo ekspansi restorane gitu. Iya. Berarti nikah sama Bundu. Artinya kita sebagai warga Ubud kepedulian kita sekali bawah swau masih setengah hati. Karena alam sudah memberikan signal kepada kita. Ingat 2 tahun yang lalu kan nikah kalau ngah kita zaman layangan tuh loh. Tinggi. Waktu nikah napi menek layang namanya. Wah, sebagian besar orang menek layang celepuk. Eling. Ya naga negak motor kita seret kalau sampai salep negak motor ada ngebalayang celepuk begandong. Signal itu. Kita diberi signal. Kenapa yang bilang signal? Upas yang nikah dicelepuk menek jadi nah gitu. Karena ia menurut yang pribadi menganalisa itu bukan sekedar kesukaan celepuk, enggak. Kita diberi signal oleh alam. Celepuk nih ke karakternya tukang ngetarang. Sekarang di Gumi buat nih ketarang puk gitu baca semua kalau ya kan. Hilang. Yo nanti yang pele ya silakan disalahkan. Memang kenyataannya begitu. Klepuk ngetarang sampah kene takon agak pendidik agak anu sing gitu. Sudah berkontribusi sing gitu. Do menghitung nah cara jane baraga di Ubud ngitung di Mangki Polres kan hitung. Nya di Mangki Polres pang telajak nih ya gini hitung-hitung. Raga jola si cek udah jadi ngelat telajak tung kan tungwang. Do ke samping ben. Yang ke samping sugih orang. Contohnya ampura sebeton yang dia minta izin kepada pemerintah bang izin menin trotoar di muka Lotus. Benih cepat idin cepat lo. Jadi yang komplain bahwa trotoar bolong itu benar. Benih lain pidana kan kesadaran orang untuk telajak ya benih ada pada ngabut. Idin pangjak kedas pangluung penyingak nepuk. Makin pemerintah lah kayak ini aja kenter aja makin fakta itu. Fakta. Mau ibu mau yang pajakin kita bupes ya. Yang tidak menyalahkan pemerintah enggak. Nah, jadi kangwang jadi pendidik lah pelajaran 100 meter benin 100 meter gitu. Nah benjang lain yang lain kita aja uang bubod. Dan kira-kira yang Niko sekali Niko tuh titiang nih pondok tuh. Itu bongkar nalar kan rusak ya siro aja nih muka Niko kangyang. Lantangnya 100 meter gue nak kangyang meniko benin gitu. Yang menunggu sepertinya
suwe itu. Mungkin ada prosedur, ada birokrasi. Semua tuh minta sabar. Kan berbalas pantun dari negara tuh. Ke jemaah asing gitu. Nah, iya kan ngelah program. Tiang tanya membela sira-sira tiang tan gitu. Nah, tapi kita tidak perlu pengakuan. Kawan kelajak raga gen benin gitu. Jadi ini ke kontribusi seorang cowah untuk budaya, untuk lingkungan dan lain sebagainya, pemikiran yang memang tidak pernah, kreativitas yang memang tidak ada habisnya gitu. Jadi ini wow sedikit terlalu berat obrolan itu. Mungkin kita mendekati akhir dengan pembicaraannya karena siapa yang tahun 2006 2007 sudah Truno sekitar Ubud. Truno. Pun Truno tuh. Pun keleh nih ki. Tiang Truno. Kan udah kayak udah aja. 10 tahun. Di zaman itu beberapa tahun nih kalau semeton tio asang neuning Ubud setiap malam tahun baru selalu ada kembang api di Catos Pata. Di Catos Pata Ubud. Nah. Semua pasti tahu. Niko di tahun 2000, bertahun-tahun Niko tuh nggih. Dari asan ditanya teniwang 2000 Niko 2004, 2005 Niko awal selalu itu kembang api di Catos Pata Ubud. Semua tahu, cuman belum tidak banyak yang tahu siapa di balik kembang api itu. Dari mana dananya? Dari mana? Beliaulah di balik kembang api itu dengan dana pribadi, dengan risiko diambil sendiri. Kan dia deponnya wah nih makadau nih. Pasti seperti ini kok. Di belum long. Coba jelek. Pasti nih kok. Artinya di jelek pasti keni nih kok gitu. Beliaulah di balik itu semua. Artinya nih kok didasari memang kesukaan, tapi kepedulian tuh. Artinya kepedulian dengan wentan tamu yang banyak. Artinya di malam tahun baru ini kan Ubud selalu overokupansi nih kok. Apakah Niko memang sebuah ego seorang cowah ataukah Niko wujud persembahan cowah untuk Ubud? Nah, Niko itu semuanya benar. Satu ego karena dia depan mulai keplok-keplok. Nah, dia nak kendan karakter dia kene aja. Dan mulut yang deman nyak benicer ke seweco bertarung lah tiang bekal jak habis-habis semua dia kendan. Lain orang ajom dados, orang ajom terkel nulung kikit itu sengengken gitu. Dan lucunya sekali nikah kemarin berisiko loh itu. Sangat berisiko. Tiang ada yang keplok-keplok ada yang mengapi di Catos Pata. Sekitarnya tuh seperti kita lihat ada ambang, ada desa. Buat tiang kasar berdeman, tiang pun yakin itu utara pangdan jadi pun. Walaupun itu tidak menjamin negara nasi hijau kan tuh. Lain di pun dia malah tanggung jawab itu. Jangankan sampai di situ, asal ada mana di Ubud keplok gitu, walaupun tidak di Ubud, di luar Ubud, plok gitu kan mungkin. Kena terus kembang api terus apa nih pada rumah nih pun pasti asosiasi orang coba penglagain, coba penglagain. Padahal tiang nengil gitu. Tiang main kembang api jam 12 detik hari H, apa namanya detik pergantian tahun itu baru tiang main. Kalau enggak gitu kita enggak pernah memantau, nak cenik-cenik tidak dipantau oleh orang tuanya juga pegang, aduh bahaya sekali kembang api ini kok. Dan makanya suatu persembahan juga yang mungkin setiap setahun sekali napis sih gitu loh. Naga wijen mertek ini dia bertara jadi memberikan kesenangan kepada orang lain walaupun ada pengorbanan kan itu juga iadnya. Itu yang enak demen itu kayak bah gitu. Tiada iadnya yang sia-sia. Tidak ada iadnya yang sia-sia kecuali demen lengah nih kabar aja orang atau nak demen yang cok wah kan tuan kita raga. Kecuali raga ngode ini musuang pes kita lain urus. Nah makanya karena tiang dengar selentengan atau teman-teman makin kasihan tiang. Jakti kadang-kadang ada isu di lapangan kalau necok wakal main kembang api. Nya nak kemo dia kalau aja gulu-gulu. Jatuh sebuah melawan Jawa ke adik kita wah ikonnya kembang api. Bawa di pempatan onyang oyo. Padahal mungkin selama niki mungkin beberapa tahun niki tiang pakai kembang api pusatnya untuk di tahun baru niki di Lotus. Karena mulai tiang belajar bedek-bedek karena ada nak komplain
tokonya teman-teman nih cok wah gen gitu. Mulai yang berpikir, ini bersiko raga dini ya. Jadi benar pernyataan orang yang mungkin ngidang raga ngai deman nak len jak liu kan. Makanya udahlah tiang di Lotus saja lah buat kalau ada risiko apa-apa tiang tanggung sendiri. Dan nastung kare semeton informasi kan iki tiang adang di Lotus cek kembali uang anu nge lempidan saya ada nak mulia. Pes kembang HP jadi bergayan di Lotus. Nah, kita pemedak dari luar atau do di kamu kenen tiket uliah kan ya gitu. Nah, dan itu cuma susu. Jak kadang deman ke sabaman susu deman nanti gitu. Ngadain di Lotus ki gayan kita resikon tiang gigi sing dek gitu. Idong uyut. Nah, sira aja semeton nekal dot nepuk ngembang api setiap tahun. Laris. Mudah-mudahan saya ada halangan apa pasti tiang ngai acara di Lotus. Laris lah bagi orang lokal Ubud jak melancar mereka. Mereka nyemak minum ya. Mereka mau balik kita res ampun. Akhir tahun tetiang kakek jam 5 ke dikajak panak dan pemantauan kerja. Bila perlu tukop dan kolam tukop dan kolam. Kalau itu ditutup kolamnya 1.500 2.000 loh masuk. Ya mau beriung berarti. Ton. Nak mau beton betul. Oh. Dan maksudnya penukup dia beriung tuh. Wah, ton mungkin. Cara-cara anu niku son horeg tapi itu. Oh diki. Undangan cok D niku 4.000. Dan nah makanya kita Jada selalu berpikir punya pikiran negatif kepada orang gitu. Setiap kali menilai positif dia malu toleh gitu. Sehingga beraga rumit dan dia berpikir. Dan karena orang yang berbuat sesuatu ini kan pasti ngetoh kenah ya. Tidak, dan tiang tak perlu popularitas, tak populer guys gitu. Siratan namang cok. Nah, itu pasti perlu sehingga lebih populer. Cok, ini kan udah spasi itu. Cok. Wah. Wah. Angkali duwean semeton ki di lengah-lengah soalnya niki gitu. Ya ada ngugu raris. Kalau tidak ada yang ngugu dari ide dia nih ke ben kembali enggak cepat jawab dia makin. Iring kuatkan SDM mereka serang sami. Diajak siapa SDM? Bukan sumber daya manusia dikuatkan. Tidak nyentos niki benar tapi kebanyakan. Ya selamatkan diri masing-masing gitu. Jalan pedidi-pedidi bekengke aja sing itu. Angkal sih di komen dan segodet. Enggak aja dia enggak jawab gitu. Dan oke Diki Bun, mungkin gerak otak seorang cok wah itu lebih cepat dari kita semua. Kirang langkung duean ke latihan ceplos punya ada sing kena menjatuhkan orang tidak mau sing tujuan dia menjatuhkan orang sing ada penting ini kan. Iya untuk apa? Untuk apa sibuk mencari kesibukan, ngurus kesibukan orang kan ada aktivitas yang ini dong dia ada. Niki kan ditiang pun 3 hari mau bohong payu. Kata bungo. Kita lah keadaan ke nak di Bali sing tengah schedule mau janji. Tiba-tiba niki berangkat. Nah Niko sampun tuh. Nah sekali Niko pun pemargi sana. Tiba-tiba Niko deman dia spontan. Karena dia takut nih kan mau janji di sing betas anu menikah beban nih kan merasa bersalah sih kita ampun kita latih beda itu karakter bule dengan raga orang Bali ini beda kalau setiap orang Bali mentakut Pak Cok ada sekene-kene astung karo bisa kita menjawab yang bule oke, make a note gitu bahasa I block the date bawa jamune dan semeton jadi Niko sampun seorang cok wah ya kan sekali titiang pening tuh di depan titiang nyepil nih seorang sosok yang nyeleneh dalam tanda kutip positif jadi setelah ampun 1 jam lang 1 jam 5 menit nih kan sudah banyak yang melihat nyeleneh beliau dalam sisi positifnya jadi beliau adalah orang yang sangat spontan dalam merespon sesuatu. Kedua, beliau seseorang yang pencinta seni dengan cara tersendiri itu Artinya tidak seni ini kan tidak harus dipaksakan dengan sekali atur wabu. Seni itu bukan hal yang harus dipaksakan karena seni adalah sebuah kesenangan yang mungkin sekali daji wabu mau langsung tuh yang orang jelum kena ya jelum berarti syukur. Dan ya kan penilaian orang tapi Nikolah yang kita di Ubud niki sebagai napi kita sangat beruntung lahir di Ubud dengan
Luar biasa. Warisan leluhur luar biasa nih gitu. Tiang angkat bahal kadi ubod. Jak sekan bersyukur. Nah jadi di bebang agat lekadi ubod sarang sami nih ki. Ubod digumi digalang ada bang hidup nih ki. Yola sih cedera digalang ada buta nih. Kita muntuh. Baju buta digalang. Buta digalang. Digalang buta. Nak kene leneng siling-sir pido orang buta tumen kedat. Ke luwung. Sangat bagus itu. Wah, terang gumi tepuk. Mungkin nak membanding gumi. Kedatnya tumen buta cak onyang grape sempat jemaah gitu. Cak onyang amis. Onyang tamplek. Onyang tamplek. Dan sing patut tadi kene sakit kita sih orangnya. Kanggo aja demen kemudian kalau palo dong ditu ya man gitu. Cara tapi dari cek blog itu kanggo kena niro. KKN betul. Kanggo kena niro. Oh. Bak yang karyan kentan istilah kentan berani karena tidak ya karena merasa kekurangan juga tidak selamanya bisa mempertahankan satu pendapat. Karena kadang-kadang udah aja raga sampai umum asa jumah kan kadang-kadang ada zaman ada sing atau kejarugan mekumis sih ada orang lu tiang wawu kok ini napi lesan tiang tahu pelebon kan dan pelebon mekumis ya atap ada orang luung ada orang jelek dan mana ada dia gitu kan di Jakarta mah kalau nih pengen kadang nama Saronim live ke Ubud ada orang gitu nya kadang-kadang itu nge sedang viral aja. Wih cek inguh dia padahal sebenarnya itu kaul sebenarnya. Kaul tiang kepada kakak waktu pelebon niki. Pokoknya sampai ida melinggih di kawit di pura saat itu tiang kan kuris. Marah melinggih dia pecak ces kita di kuris. Muka siap na bang yang gitu mun kengken bawa hilang. Nah yang ini sih tumbuh betul. Yang ini sih tumbuh ben gitu. Akal tidak udah murah tumen. Ya anak kentan lah. Artinya karena situasi dan kondisi makin nak perubahan nih, perubahan. Onyang aku benah. Yen, nah madak-madak yang tan peleh nih kayaknya. Feeling dia bilang di Ubud ini lebih, lain lihat yang karakter orang, kemampuan orang nih. Wih, hebat sekali. Salut dia kepada beliau dan ahli-ahlinya. Salut. Dan dari bentiang orang di Ubud ini sudah lebih daripada 500 konseptor sebenarnya. Yang hitung dia sekali percaya silakan hitung sendiri itu. 500 lebih lah konseptor. Tukang konsep, eksekutornya yang minim. Paling sing lebihan sing dari gidang hitung nih kok. Eksekutor dan kalau berbuat langsung bejak dik. Lain teori kadang-kadang lain tadi tidak mesepok bibir niki suanos. Wow. Tapi ujung-ujungnya paling ngambil sikap SDM, selamatkan diri masing-masing. Gitu. Kemudian ragu repot gitu. Tadi dia ngomong ide, ini ada sosial media dituket ngongkong, bla gitu. Nah coba waktu ngetik itu orang aliang ragu batako benih di muka ada peragat bersatu. Betul karyana tuh kayak. Nah dan kita pira ayo lomba menin yuk. Menin telajaan. Menin telajaan. Oh, kadang kompetisi menin telajaan balu. Yang niki karyana. Karyana kompetisi menin telajaan. Sudah untuk ngapleng-ngapleng tanah melila nih. Lan menin telajaan raga pedidi nih. Mungkin je patut. Nah, yang patut ya dikira harus jalan lentan pangyang ampun. Tapi ya harus sesuai dengan prosedur. Dan dari jak marah raga ngelapi pes menin telajaan nih. Padahal itu bukan hak kita. Di tiang menin pelajaran tiang jujur ya, niki contoh nyata niki di muka lotus dora tiang niktek tangka. Lentuk kat benin tiang sing tawakin pemerintah be mana bisa report tengah tiang juk. Kat benin sederhana. Len benin, len tele kan. Niko ya patut kan cara raga jadi sing demen nepuk umah nak cong jadi kemojan bongkar jelas peleh. Ide tiang izin ke pemerintah mohon petunjuk banyak benin anu pada order survei turun, yang mana mau diperbaiki, mana mau dinaikkan. Dan udah menaik, cuman ya ini belah-belah apa yang itu ganti dia sesuai dengan standar. Oh kalau kentan silahkan lah, bikin aja nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Sing tiangnya di linggak belah tengah ibu benar harian tiang surat pak rekomendasi, keluar surat rekomendasi baru tiang kerjakan. Banyak tempat-tempat lain yang kena nih lung, kalau selamanya lung. Sehingga sudah berbuat baik, ben mau bongkar.
Karena tidak sesuai dengan prosedur. Ya, dan kan ada SOP-nya. Nggih. Patut tuh. Mungkin kan yang nepung asa dijungjung lewat ngajaran wah tuh telah mau benih ini kok. Telah mau bongkar dan itulah pemerintah sudah berbuat tapi pelan-pelan mungkin cepok biok gitu. Pasti macet mereka. Udah peluas nggak pasti macet karena trotoar bongkar. Tegalantang nalar. Tegalantang. Nah, mereka kalau akhirnya masuk ke pusat Ubud. Sedang digerakkan oleh pemerintah, lemseng peleh bendiang mungkin sedang digerakkan. Yen ke ngalir agak terus ngoreksi, nyal ben ngoreksi, biarkan dia. Elengnya semeton, sarang sami, agak belajar dari alam. Titiang belajar satu pelajaran dari kokoan di Petulu, semang-semang melilan yang ngalih makan, ada ngangin, ada ngaung, mencarong yang untuk keluarganya dia. Ketika jam 5 sore dia pulang ke Petulu pasti farmasinya begini. Di depan satu. Sing mungkin sing tanya tepuk yang kokok nasi dori ini nyage nyalip. Tidak pernah. Karena dia punya satu komitmen, percaya dengan pemimpin, pangengangkan sek keluargaan. Pangada nang bang makan keluargaan kan kita iya nak ngalegae itu. Mungkin membadeng geus kumeuing gitu. Nya yang jadi pemimpin, terus kumat melincar montu kan. Sing kad-kad. Lain cocok niki anggen bang melalui kesempari bukan dia membela siapa-siapa gitu. Engkol terus protes berat. Mungkin bencek dan lomba-lomba buat pelajaran yang baik di Ubud. Dia ngai tim. Tiang sarang meniki dokumentasi itu. Nggih. Lemulanya ampun lewat nggih ampun lewat. Yang tiang pelajaran tiang wadah semeter kangwang dah semeter gen bening. Doben ngalih 11 meter jelas itu. Bas bak lapis ada semeter gitu. Kalau bisa dibayangkan kalau semua pelajarannya bagus mengikuti di sebelah, yang yakin Ubud kan baik. Atap kangen kau nih. Atap kangen kau. Ampura potong yang gede. Reng abang kan masih dang tuh. Sirop lah telajak meten kau. Nah, yang mula anu lahan bersatu jauh aja. Urunan lah gitu. Tapi tetap ada yen. Ini untuk peleh timpal bin. Cok wah makan KDP gitu. Mana yang wah viral ya win. Gitu. Pun kita cocok. Suk semua tuh. Baik, bejak anu jini. Ledang Titi aja. Intinya kalau dia nak karakter dia cuma spontanitas. Yen ada iwang tiang memargi, iwang tiang memunyi, ledangan, tan ada niat yang jelek. Artinya jangan ada merasa tersinggung dengan apa yang dia sampaikan. Jadi marilah kita berjuang maksimal, jangan setengah hati, yang pun ragu-ragu, dan jangan selalu punya persepsi negatif terhadap orang-orang lah. Ketika kita ingin menggali karakter orang, tolong karakter positifnya yang ditonjolkan, jangan negatifnya. Dora timbal berkompetisi dak. Bukan kompetitor, pato-pato honyang uli Ubud. Kita bersama-sama memiliki Ubud. Jadi Kentan Semton, pembicaraan kita hari ini mulai dari yang serius, yang buduh, serius lagi, kangin kau, menjurus. Nah, itulah beliau Cokordo Ngurah yang tidak pernah bosan untuk berkreasi dan tidak pernah menutup puri diri untuk semua orang yang bisa hadir dan mau datang bertamu kepada beliau. Jadi sangat luar biasa sekali podcast di malam ini. Semoga bisa diambil positifnya. Sira uningin banyak pungkur wenten berwenang mirang nyen untuk artinya aja kene. Sira uningin tuh, sira uning. Artinya niki kan tidak terbatas, siapa saja bisa menonton. Jadi kirang langkung kurang lebihnya titiang Luna Sampuro, Cukur Haji, Susomo. Jadi sampai di sini podcast kita hari ini bersama Cok Wah. Jadi titiang kita bentuk rumah Santi. Om Santi. Santi Om. Suk semua tuh. Lantang akhirnya. Cepat ini agak close ke 7 jam yuk. Nggih. Mah, suruh siapkan di 7 mah. Jong kan teman minum jong gitu.